Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita coba kembali mengkonfigurasi web server WordPress di part yang kedua dengan melakukan beberapa konfigurasi dan uji coba. Oke, kita buka kembali ya server Debian yang sedang berjalan, kemudian Windows XP yang sudah ada. Langkah pertama adalah kita menginstal WinSCP pada Windows Client ya. Jadi di sini aplikasinya sudah ada, tinggal kita install ya. Dua kali pilih install, next, accept, next, terus install. Oke, finish. Jadi sudah selesai menginstal WinSCP pada Windows Client, dan di dalam Windows Client sudah kita siapkan file WordPress ya, file WordPress di dalamnya agar nanti bisa kita transfer ke server Debian. Oke guys, selanjutnya kita membuka WinSCP. Di sini sudah ada langkah-langkah yang sudah saya ketikkan ya. Sudah ada langkah-langkahnya. Yang pertama, hidupkan server Debian yang telah dikonfigurasi IP address bin 9, Apache 2 dan FTP server. Lalu hidupkan PC Clean yang terinstall aplikasi WinSCP, sudah kita install tadi ini. Kemudian siapkan file WordPress pada klien, install aplikasi WinSCP pada klien. Kemudian langkah selanjutnya untuk mentransfer, kita akan membuka aplikasi WinSCP. Oke, kita coba buka aplikasi WinSCP. Ini WinSCP, nah, sudah tampil. Di sini pada free file protokol kita harus memilih FTP, yaitu file transfer protokol. Di encryption pilihannya no encrypt. Pada hostname kita bisa mengetik langsung dengan domain smkntf.com atau bisa juga langsung kita ketik dengan IP address 192.168.10.1. Kemudian untuk username adalah nama yang sudah kita buat ketika penginstalan server Debian. Jadi apa user yang sudah kita buat pertama, kita lihat di sini. Username-nya adalah, kita lihat pada root terminal sudah terbuka, Zulki. Jadi kita ketik di sini Zulki dengan password yang sudah kita buat, yaitu admin. Oke, selanjutnya kita klik login. Di sini socket operation item non unreachable host connection failed. Nah, kenapa failed? Karena mungkin IP address belum kita setting sesuai dengan IP jaringan IP di server. Jadi kita buat di sini 192.168.10.2 atau kita buat 5. Kemudian cukup dengan submit mask. Kalau membuat gateway boleh 192.168.10.1. Oke, kemudian close lagi. Kita lihat local area connection sudah connect. Oke, kita lanjutkan kembali guys. Kita ketik kembali hostname dengan IP address 192.168.10.1. File protokol kita pilih FTP. Username tadi sudah saya jelaskan dengan Zulki, password admin.
Oke, kita coba login. Oke, sudah terbuka ya, sudah terbuka. Kita lihat di sebelah kanan dan sebelah kiri kita ya, kita lihat di sini ya. Setelah akses ke FTP server terbuka melalui WinSCP, selanjutnya pada jendela sebelah kiri pilih folder WordPress yang akan diupload dari PC klien ke FTP server. Nah, di sini kita lihat sebelah kiri, ini sebelah kiri klien ya. Tadi saya letakkan file WordPress-nya di download ya. Saya kembali lagi di download ya. Oke, kita klik 2 kali. Kemudian kita rencanakan memindahkan file WordPress ini ke dokumen di server kita, yaitu server Debian. Di mana kita coba tanda yang mana server Debian dan yang mana klien kita. Kita lihat di sini di atas ini server, ini klien ya, di dokumen download. Sedangkan di sini adalah Zulki, yaitu direktori daripada server Debian kita. Oke, selanjutnya kita pindahkan file WordPress ke dokumen ya. Kita kembali ke catatan kita ya, kita pindahkan. Di sini kita ambil dari folder WordPress, di download, kita letakkan di dokumen ya. Oke, kita coba WordPress, klik jangan dilepas, tarik dan pindahkan ke direktori dokumen pada server Debian. Bawa kursor kembali lalu lepaskan. Oke, dia diminta di sini transfer background, upload file WordPress to remote directory. Oke, proses upload sedang berjalan. Oke, selesai. Di sini kita bisa lihat, boleh kita lihat di sini dengan klik 2 kali sudah ada WordPress. Sudah ada direktori WordPress. Di sini kenapa dikatakan direktori? Kalau di Debian itu istilah folder di Windows ya, kalau di Windows itu folder, tapi di Debian folder itu diganti dengan nama directory. Jadi directory di Debian sama juga dengan folder di Windows. Oke, sudah selesai. Kita memindahkan file WordPress melalui jalur FTP. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita coba menguji server kita server yang sudah kita install pada part pertama, yaitu pertama yang kita ambil web info ya. Coba kita ketik nama web kita skmttf.com, kita enter. Sudah tampil indeks HTML nya. Selamat datang di web server smkntf.com. Berarti server web kita sudah berjalan ya, sudah berjalan. Kemudian kita coba uji lagi dengan PHP myadmin. Coba kita ketik smkntf.com, kemudian kita ketik PHP myadmin. Oke, kita enter. Kita lihat apakah database kita sudah berjalan. Katanya not found. Oke, PHP not found, belum berjalan.
Kemudian kita coba lagi dengan smkntf.com, kemudian kita lihat info.php, kita tes info.php berjalan atau tidak. Kalau ini tidak berjalan, maka server kita tidak bisa bekerja. Demikian, kita cek dulu. Oke, ini berarti web kita sudah jalan. Ini untuk membuat database, kita cek kembali di, mungkin ada firewall yang hidup, kita cek ya, view information, kita lihat dulu. Tidak ada apanya. Oke, DNS nya kita buat 192.168.10.1 DNS nya, langsung DNS server. Kita coba kembali apakah dia mau bekerja. Oke ya, sudah berjalan ya PHP admin kita. Setelah kita masukkan DNS server kita pada klien, kemudian di PHP info kita yang lihat cek sudah berjalan. Oke guys, server kita sudah berjalan. Ini tinggal kita menginstal atau mengkonfigurasi WordPress pada server Debian 6. Oke, selanjutnya kita coba masuk kembali ke server Debian kita. Oke, kita ketik admin, buka password. Oke, kita bersihkan dulu, clear. Oke, selanjutnya kita lakukan langkah-langkah konfigurasi WordPress ya pada server Debian. Di sini pertama ketik cd home Zulki dokumen. Kita ketik cd home Zulki dokumen, enter. Oke, kita sudah masuk ke direktori dokumen. Tadi di firewall kita masuk ke direktori dokumen, kita lihat isi file kita ls sudah ada ya, ada WordPress ya. Di sini ada WordPress yang sudah kita transfer dari klien ke server tadi. Oke, selanjutnya kita coba pindahkan file WordPress yang di direktori dokumen tadi ke direktori var www dengan perintah move WordPress var www. Jadi move itu pindahkan WordPress ke direktori var www. Oke, kita coba mv WordPress kemudian var www, kita enter. Oke, sudah, ini sudah berpindah. Kalau kita lihat di sini sudah tidak ada lagi ya, sudah tidak ada lagi file WordPress-nya karena sudah berpindah ke var www. Selanjutnya kita bergeser ke direktori var www dengan perintah cd var www, enter. Sudah masuk ke direktori cd var www. Kemudian kita ketik ls, kita lihat kembali. Nah, file WordPress kita sudah ada di direktori var www. Oke guys, selanjutnya kita coba mengcopy file yang ada di dalam WordPress ya, supaya bisa kita edit. Oke, kita coba dulu masuk ke dalam file WordPress-nya, cd var www WordPress ya, WordPress, enter. Sudah masuk ke direktori WordPress. Kita lihat isi dalamnya dengan mengetik ls.
Nah, ini sudah ada beberapa file yang ada di dalam direktori WordPress. Nah, sekarang kita coba mengcopy file wp-config sampel php menjadi file wp-config.php. Jadi perintahnya adalah cp wp-config ya, min sampel.php menjadi wp-config.php ya. Jadi di sini file ini yang kita copy ya, ini dia, ini perintah copy-nya. Selanjutnya ini file yang kita buat ya dengan nama wp-config.php. Oke, selanjutnya kita tekan enter. Oke, selesai. Kita coba lihat kembali dengan mengetik ls. Nah, di sini sudah ada file yang akan kita edit nanti. Ada wp-config.php. Oke, selanjutnya kita mengedit file wp-config.php dengan perintah nano wp-config.php. Enter. Nah, sudah tampil isi dalamnya, kita tinggal mengedit saja. Ada di MySQL nya, ada DB name, kemudian username dan password. Kita lihat kembali ke catatannya. Ini database name here ganti dengan WordPress, username here ganti dengan root ya, kemudian password here ganti dengan admin. Oke, kita ganti sini ya, kita pindahkan dulu, kita hapus dengan delete. Nah, ini kita ganti dengan WordPress. Kemudian selanjutnya di sini kita ganti dengan root, dan untuk password kita ganti dengan admin. Oke guys, pengetikan dan pergantian DB name, DB user dan DB password sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan penyimpanan dengan menekan Ctrl X, kemudian ketik Y, lalu enter. Sudah selesai. Kita mengkonfigurasi file wp-config ya. Kemudian kita masuk ke direktori etc apache 2 seed available dengan perintah cd etc apache 2 seed available. Oke, cd etc apache 2 kemudian situs available. Oke, available lah. Enter. Oke, kita lihat di sini ls sudah ada default, kemudian sudah ada default SSL, sedangkan file WordPress-nya belum ada. Nah, maka selanjutnya perintahnya kita coba mengcopy file default ini menjadi file WordPress. Oke, kita jalankan cv default, kemudian kita ganti dengan WordPress. Oke, enter. Kita coba ketik ls kembali, lihat. Nah, sudah ada file WordPress-nya. Ini dia. Selanjutnya file WordPress ini kita edit dengan perintah nano WordPress. Enter. Nah, ini. Di sini ada namanya server name ya, webmaster add localhost. Kita buat webmaster dengan nama kita tadi, boleh dengan Julking, kemudian localhost nama domain kita yaitu smkntf.com. selanjutnya enter
dan tab satu kali, kita buat dengan server name. Server name ya, kita buat di sini kalau www.smkntf.com www.smkntf.com. Kemudian selanjutnya kita buat server alias dengan smkntf.com. Setelah selesai, kita menuju ke dokumen root. Ya, di sini tadi kita sudah membuat file WordPress di dokumen root pada directory var www. Di sini kita buat lagi dokumen root var www WordPress. Selesai. Kemudian kita buat lagi di directory var www WordPress ini, satu dulu di bawah untuk directory CMS WordPress-nya, kita ketik WordPress. Oke, seperti ini. Oke guys, sudah selesai kita melakukan konfigurasi file WordPress pada sites available. Selanjutnya kita simpan, Ctrl X, Y, Enter. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya kita lakukan nonaktifkan field default A2 disit default. Kita coba nonaktifkan field default ini. Yang mana field default ini? Yaitu field yang sudah berjalan tadi di klien ini. Selamat datang di web server smkntf.com. Server ini masih dalam tahap uji coba. Nah, ini tadi. Jadi kita matikan dulu ini di server lebihan. Oke, kita coba ketik A2 disit default ya, kita matikan dulu, nonaktifkan, enter. Kemudian kita reload Apache 2 dengan perintah service Apache 2 reload. Oke, enter. Selesai. Kemudian kita hidupkan kembali file WordPress kita tadi. Oke, dengan A2 nzip WordPress ya, A2 nzip berarti mengaktifkan file WordPress. Oke, enter. Selesai, kita reload kembali dengan Apache 2 nya dengan perintah service Apache 2 reload. Oke, enter. Selesai, sudah konfigurasi file WordPress pada server Debian. Selanjutnya kita pindah ke klien dan membuka kembali browser kita dengan mengetik phpMyAdmin tadi. Oke, kita coba buka kembali. Di sini kita tadi sudah masuk ke phpMyAdmin. Kita coba login ke dalamnya, yaitu dengan mengetik root, kemudian password admin, enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam database phpMyAdmin ya. Selanjutnya kita buat database baru dengan kita klik pada kolom create new database, atau namanya dengan bahasa Indonesia membuat database baru ya, ciptakan database baru. Oke, kita buat WordPress ya, WordPress. Kemudian kita pilih klik ciptakan. Oke, sudah selesai WordPress-nya, dan tabelnya belum ada. Sudah. Oke, sudah selesai pembuatan file WordPress. Oke, selesai ya. Kemudian selanjutnya kita coba membuka kembali di browser dengan langsung kita ketik domain kita, yaitu smkntf.com, enter. Ini masih hidup ya, masih hidup.
apa namanya, defaultnya. Kita coba kembali WordPress, kita coba cari file WordPress-nya, enter. Oke, tidak temukan karena ini. Oke, kita tutup dulu Mozilla-nya, kita buka kembali. Sebentar, kita tutup, salah. Oke, refresh, kita coba buka, tutup kembali. Coba kita ketik smpntf.com, ketik, masih ada. Coba kita kembali ke server, kita restart Apache dulu. Service Apache 2 restart. Oke, kita restart. Oke, sudah kita restart. Kita coba uji lagi di sini. Oke, sudah tampil WordPress-nya. Ya, udah tampil, langsung dia masuk ke wp admin install.php. Oke, guys, kita sudah selesai mengkonfigurasi web server dengan menggunakan file WordPress. Di sini Anda bisa bereksperimen, ya, tunjukkan eksistensinya Anda untuk membuat sebuah web dengan menggunakan WordPress, atau lebih tepatnya membuat server web dengan WordPress. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, ya, like dan komen.